Mari kita satu dalam doa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami pada siang hari ini dapat kembali berkumpul di tempat ini. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini juga teman-teman yang di Zoom ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, hari ini hari Kartini ya. Selamat hari Kartini buat para ibu-ibu yang hadir, calon ibu-ibu ya, dan juga untuk yang sudah jadi ibu. Selamat hari Kartini ya. Baik, pada hari ini saya mengambil tema dengan judul Berjalan Bersama Yesus. Saya buka kacamata dulu ya. Nah, berjalan bersama. Artinya apa berjalan bersama? Artinya kita pada saat kita berjalan kita tidak sendirian. Ada yang menemani. Kemudian berjalan bersama itu berarti berjalan beriringan. Enggak saling berjauhan, tapi berjalan dekat dengan kita gitu ya. Dan yang berikutnya berjalan bersama itu adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Dan yang berikutnya membiarkan Tuhan yang memimpin jalan kita. Ya. Di dalam Lukas pasal 24 yang tadi kita sudah baca, itu merupakan pasal terakhir dari Injil Lukas yang mencatat peristiwa di jalan ke Emmaus. Nah, di dalam pasal ini kita membaca bahwa ada dua orang murid Yesus, yaitu Kleopas dan seorang muridnya yang tidak disebutkan namanya. Kita nggak tahu ya siapa yang bersama dengan Kleopas saat itu gitu ya. Mereka sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ke sebuah kampung ya yang bernama Emmaus. Pada hari Yesus bangkit dari kematian. Nah saudara, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 7 mil atau sekitar 11 kilometer. Berarti 11 kilometer itu mungkin jaraknya di mana toh? Dari Cimahi mungkin ya ke sampai alun-alun itu ada 11 kilometer ya. Ya kurang lebih segitu ya. Dan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Kita bisa bayangin ya. Kalau kita nanti pulang kita jalan kaki dari sini ke Cimahi gitu ya. Berapa jam ya? Lebih mungkin ya, enggak 2 jam ya. Semalaman. Nah dulu saya pernah waktu saya les di Gute, saya pengen coba gitu pulangnya. Saya jalan kaki, 2 kali jalan kaki. Yang pertama yang ke arah kiri, yang kedua ke arah belok ke kanan dari gerbang Gute itu. Nah sewaktu yang pertama saya jalan belok yang ke arah kanan itu keluar dari jalan belakangnya Gute itu jalan Lombok kalau nggak salah ya. Lombok atau apa ya. Nanti ketemu jalan Sunda. Terus saya jalan lagi sampai ketemu Simpang 5. Nah dari Simpang 5 saya mulai jalan lurus terus sampai ke Suryani. Lumayan capek jauh. Itu 2 jam mungkin ada ya. Kemudian minggu berikutnya saya jalannya beda arah. Saya belok yang ke kiri. Dari situ saya di Jalan Riau. Masuk ke jalan Purnawarman. Purnawarman ketemu jalan Pajajaran. Dari situ saya jalan terus. Akhirnya belok ke Garuda, masuk Sudirman, masuk Suryani. Nah, sewaktu saya berjalan yang kedua kalinya, waktu di Pajajaran yang pas persis belakangnya IP itu, saya lagi berjalan nih, lagi asik-asik jalan sendirian gitu. Tiba-tiba ada orang, ada bapak-bapak yang lari, yang saya sendiri nggak tahu dia keluarnya dari mana gitu. Tiba-tiba dia dengan ngos-ngosan, tahu-tahu ada di dekat saya. Dan dia panggil-panggil, bu gitu kan. Saya bilang saya nggak kenal gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya biasa, minta duit. Dia bilang dia kehabisan uang lah mau pergi kemana gitu. Dan pada saat itu saya hanya melihat ada tukang beca aja yang di situ lagi parkir gitu. Tapi si bapak ini kok tiba-tiba kok ada di sebelah saya gitu ya. Nah itu sama dengan kejadiannya pada saat kedua orang ini berjalan ke Emmaus itu ya. Tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka. Nah kenapa kedua orang ini kok nggak mau tinggal di Yerusalem gitu? Kok mereka pilih
pulang kampung gitu ya, pulang ke kampungnya gitu kan. Dan dia meninggalkan murid-murid yang lain, meninggalkan teman-temannya yang lain. Nah, karena mereka sebagai pengikut Yesus, mereka memiliki ekspektasi sendiri. Ya. Mereka kecewa dengan kematian Yesus. Karena mereka begitu menaruh harapan bahwa dialah yang akan memimpin dan memperbaiki nasib mereka. Nah, mereka ini berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi yang terjadi apa? Justru Yesus disalibkan dan mati. Walaupun pada hari yang ketiga Yesus bangkit, tapi mereka udah kecewa duluan. Mereka udah sedih duluan. Mereka putus asa dan hilang harapan. Nah, saudara, konsep pemikiran murid-murid Yesus itu berbeda dengan konsep Allah. Murid-murid Yesus ini mengharapkan supaya dapat dibebaskan dari bangsa-bangsa lain. Ya. Sedangkan konsep Allah adalah mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Dan semuanya itu dapat terjadi karena pengorbanan, penderitaan, dan kematiannya di atas kayu salib. Dan akhirnya singkat cerita, pulanglah kedua murid Yesus ini ke Emmaus. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol, sesuatu yang sedang viral saat itu ya, dengan kematian Yesus, akhirnya Yesus bangkit dan sebagainya gitu ya, dengan penyaliban Yesus. Mereka sedang menceritakan itu, bercerita. Dan mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenalnya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, sewaktu mereka sedang berjalan ke Emmaus ini, kedua orang ini mereka pergi dengan keadaan yang menyedihkan gitu ya, dengan muka yang muram gitu kan, dengan putus asa, hilang harapan. Dan Yesus tahu gitu kan apa yang mereka rasakan. Akhirnya Yesus pun berinisiatif datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Yesus tidak ingin mereka itu larut di dalam kesedihan mereka, di dalam kekecewaan mereka, di dalam keputusasaan mereka. Kemudian Yesus pun berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu dengan muka yang muram, Kleopas pun mulai bercerita dari awal sampai Yesus bangkit itu ya. Dan pada saat Kleopas sedang bercerita, pada saat itu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, tapi Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Saudara, walaupun kedua murid ini sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Sampai akhirnya Yesus pun menegur mereka dengan keras ya. "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Jadi pada saat Yesus menegur mereka, udah katain bodoh, lamban pula. Waduh ya, double jadinya ya. Nah, bodoh di sini bukan berarti mereka itu tidak sekolah, tidak bisa baca tulis. Tapi karena mereka tidak percaya dengan segala peristiwa yang terjadi. Padahal sudah dikatakan oleh para nabi ya sebelumnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan lamban adalah hati yang tidak paham
tentang rencana kerajaan sorga. Saudara, di sini kita melihat bahwa hidup sebagai pengikut Yesus saja tidak cukup, namun tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus yang adalah Allah. Dan akhirnya karena mereka belum paham, akhirnya Yesus pun mengajar ulang pada mereka ya. Pada mereka yang telah kehilangan pengharapan, pada mereka yang kecewa, masih dalam kebingungan gitu kan dan putus asa. Akhirnya Yesus pun memberi mereka pengajaran yang benar. Nah, karena mereka ngobrol, akhirnya mereka pun sampailah ya di Emmaus. Dan mereka pun mulai mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama. Karena pada saat itu hari menjelang malam. Nah, waktu Yesus duduk dengan mereka, maka Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mulai mengenal siapa Dia yang berjalan bersama-sama dengannya. Tapi tiba-tiba Yesus lenyap dari hadapan mereka ya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa Kleopas dan temannya mereka telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mereka sepertinya mendapatkan satu kekuatan yang baru dan semangat yang baru gitu ya. Dan mereka pun akhirnya dengan gak sabar, padahal mereka baru nyampe nih ya. Tapi mereka pun akhirnya dengan tidak sabar dan tanpa peduli dengan rasa letihnya, mereka pun akhirnya kembali ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Nah, kita bisa melihat ada dua perbedaan ya pada saat walaupun mereka melewati jalan yang sama gitu ya. Ketika mereka pertama pergi dari Yerusalem ke Emmaus, muka mereka muram, sedih, kecewa, putus asa, hilang harapan gitu ya. Tapi setelah mereka mengenal Yesus, mereka kembali ke Yerusalem dengan kekuatan, dengan semangat dan harapan yang baru. Dan mereka pun bersaksi kepada teman-temannya. Saudara, kitab Lukas ini ya, Lukas ini ingin kita terlibat dalam pengalaman perjalanan ke Emmaus itu. Dan membawa kita pada kesadaran bahwa kitalah murid yang tidak disebutkan namanya itu. Ketika kita merasa kecewa dengan gereja, dengan pelayanan, dengan organisasi, dengan orang-orangnya, atau kita sendiri merasa begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Ada sakit penyakit, ada masalah ekonomi, masalah anak, masalah suami, masalah istri dan sebagainya. Akhirnya kita pun sama seperti kedua murid ini. Kita pun mulai pulang dan pergi meninggalkan persekutuan kita dengan rasa sedih dan kecewa. Tapi ketika kita berjalan dalam keputusasaan, di situ Tuhan datang menghampiri dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali kita hanya fokus dengan masalah yang kita alami. Kita merasa bahwa seolah-olah masalah kita itu paling rumit, paling besar gitu ya. Sehingga apa? Kita tidak menyadari akan kehadirannya. Dan kadang-kadang kita teriak, Tuhan, Engkau di mana gitu. Saya kok mengalami masalah ini bertubi-tubi terus-terusan, kok gak ada selesainya gitu. Padahal Tuhan itu ada begitu dekat dengan kita gitu. Hanya mata kita tertutup dengan masalah yang kita alami. Sehingga kita tidak menyadari akan kehadirannya. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perjalanan ke Emmaus ini yang berguna bagi hidup kita saat ini? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Jangan pernah lari dari gereja atau persekutuan ketika kita mengalami persoalan atau masalah yang tidak mengenakan. Karena kita percaya
kita pasti mampu keluar dari masalah tersebut. Dan ketika kita tetap berada di dalam persekutuan orang-orang seiman, maka kita akan mendapatkan satu kekuatan dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, membaca dan memahami firman Tuhan dengan benar. Kleopas dan temannya tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama mereka bersama-sama. Nah saudara, pemahaman yang salah itu dapat mempengaruhi kepercayaan mereka sehingga dapat melakukan tindakan yang salah, yaitu dengan meninggalkan Yerusalem. Padahal itu di mana mereka memiliki satu perkumpulan yang enak, persekutuan yang enak gitu kan di situ, tapi mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, membaca, merenungkan dan memahami firman Tuhan dengan benar akan membuat kita menyadari dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan akan mempengaruhi sikap hidup kita. Dan yang ketiga, Yesus itu selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus tidak hanya hadir, tapi dia juga berjalan bersama-sama dengan kita saat suka maupun duka. Hanya seringkali ya seperti yang tadi saya katakan bahwa masalah kita sepertinya yang menghimpit kita sehingga kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus itu hadir gitu ya. Dan yang keempat, kita harus mengundang Yesus. Jadi harus ada inisiatif dari diri kita sendiri. Ya. Seperti yang kita baca tadi, kedua murid itu mendesaknya agar ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Yesus menerima undangan mereka, maka Yesus pun mencelikan mata hati mereka yang buta. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang kelima, menjadi saksi Kristus. Nah, ketika mengalami perjumpaan kedua murid ini ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hati mereka menjadi berkobar-kobar. Semangat mereka berkobar-kobar gitu ya. Maka tanpa peduli rasa lelah, mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakannya kepada teman-temannya yang lain. Dan ketika mereka sudah mengenal siapa dia, maka mereka pun mengakui dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Bahwa sebelumnya mereka kan katakan bahwa dia itu seorang nabi gitu. Tapi setelah mereka mengenal siapa dia, mereka mengatakan dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Saudara, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita pun wajib untuk menceritakannya pada saudara-saudara kita yang lain. Supaya mereka juga mengenal siapa itu Yesus baik melalui sikap kita ataupun perbuatan kita. Dan yang keenam, sikap hati yang berubah. Kita tadi sudah dengar pembacaannya bahwa ketika pulang ke Emmaus mereka diliputi rasa sedih, muka mereka muram, putus asa, hilang harapan gitu ya. Dan jalan juga mungkin lambat gitu kan. Tapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, sesudah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semangat mereka berkobar-kobar. Ya. Mereka seolah-olah mendapatkan satu kekuatan yang baru. Jadi setiap masalah yang terjadi Tuhan izinkan untuk kita alami. Itu semua untuk semakin memurnikan iman kita. Dan sebagai perenungan buat kita semua, mungkin saat ini kita sudah berjalan bersama Yesus selama 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 atau bahkan lebih ya. Apakah saudara sudah mengenalnya? Biarlah
kita bisa berjalan bersama Yesus dan ngobrol tentang banyak hal. Jangan biarkan perjalanan hidupmu yang sudah bermil-mil jauhnya itu, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Dia selalu ada dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Bapa, biarlah selama kami hidup, biarlah mata kami boleh senantiasa tertuju memandang kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau kami memiliki kekuatan, memiliki pengharapan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan terus berbicara kepada kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan dan meneguhkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengakui iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.